Oke guys, selamat datang kembali di channel XTeh ID, dan pada video kali ini kita akan full test gaming dari HP Poco F3 5G, yang dimana dia itu pakai Snapdragon 870 untuk chipsetnya atau SoC-nya. Kemudian RAM-nya itu dia 6 GB LPDDR5, dan juga storage-nya 128 GB UFS 3.1. Sudah, jadi langsung aja kita bakal tes. Sebenarnya ini kita ngetesnya 4 atau 5 game. Cuman di sini saya baru install 3 game aja. Jadi nanti karena memang memorinya penuh dan kita nggak bisa nambah lagi, jadi kita bakal tes 3 game ini dulu. Baru setelah itu kita tes untuk game MOBA-nya setelah 3 game ini. Oke, pertama kita akan langsung masuk ke game Wuthering Waves, yang dari awal saya bakal pakein cooler tentunya. Oke, kita mulai di baterai 90% tadi ya, 89%. Dan langsung aja kita mulai buat timernya, stopwatchnya. Ya paling sekitar 30 menitan, 45 menitan kita bakal tes buat main Wuthering Waves-nya. Dan kebetulan saya juga ngerjain quest juga sekalian. Oh ya, buat brightness-nya itu segini ya teman-teman. Ya sekitar 75%, 70%-an lah. Terus buat volumenya kita samain juga di 75%-an. Masih belum selesai, udah hampir 2 menitan kayaknya ya scene-nya. Oh ya, untuk settingannya teman-teman, ini saya setting begini: custom, graphic quality-nya resolusinya medium, terus frame rate-nya 60, special effect quality-nya low, FSR-nya on, shadow quality medium, LOD bias-nya low, anti-aliasing-nya on, bloom-nya on, density-nya low, enemy hit flash-nya off, auto FPS saya matiin karena biar gak turun-turunnya brutal gitu. Damage number-nya diaktifin. Kemudian ya teman-teman bisa baca sendiri lah sisanya tuh. Buat grafiknya, pengaturannya saya setting kayak gini. Oke, 5% berkurang dan dalam jangka waktu 11 menit. 11 menit ngurang 5%. Oke. Dan ini kerasa patah-patah ya teman-teman. Patah-patahnya berasa banget. Oh iya bentar guys, ini update dulu di 27 menit udah berlalu. Dan baterai sekarang ada di 74%. Berarti berkurangnya sekitar 15% ya. Udah setengah jam sih. Belum ada setengah jam sih, udah 15%.
68% di 37 menit, 20% lebih buat setengah jam. Lumayan juga konsumsinya di settingan medium ya. Update. Baterai sekarang di 66%. Menit ke 40. Sekali lagi baterai di 66%. Udah sekitar 23% ya, makanya ya. Lumayan banyak juga nih. Tapi di sini layarnya nggak terlalu panas teman-teman, nggak sepanas bodi belakang. Atau dodanya kayaknya sih sama aja sih. Ya pokoknya depan belakang sama-sama panas deh. Ini udah dibantu cooler, apalagi nggak dipakein cooler makin parah kayaknya. Aduh, combatnya enggak. Saya ngerasain gejala frame drop beberapa kali sih teman-teman, cuman nggak ngeganggu banget sih. Oke. 43 menit ya, sampai menit 50 kalau memang cepet ya. Kayaknya di sini combatnya agak seru deh. Kita lanjutin dulu aja sampai selesai. Iya, dan kejadian lagi. Sebetulnya bukan pertama kali ya teman-teman. Jadi dia tuh force close kalau lagi main Wuthering Waves, terkhusus banget ini main Wuthering Waves, si HP-nya force close. Jadi kita dulu, kita pause dulu aja bentar. Di menit ke 48. Kalau misalnya nggak main cooler tuh bisa lebih cepat dari ini sih. Tuh. Force close, jadi dia keluar bener-bener kayak berhenti, gamenya berhenti dan dikeluarin paksa. Kalau saya pegang sih emang panasnya kayak udah over deh. Jadi mungkin kalau misalkan mau dapat saran itu buat si Poco F3 ini, mungkin efek RAM-nya 6 juga. Mungkin efek RAM-nya 6 juga teman-teman, jadi kayak ruang gerak dari RAM ini sempit juga gitu, nggak bisa ngangkat si WUWA ini dengan durasi yang lama. Mungkin nanti kita next kalau misalkan ada kesempatan buat nyoba F4 kali ya, kita langsung ambil aja yang RAM-nya 8, yang 8/256 itu. Siapa tahu beda. Karena memang sebelum-sebelumnya itu kita udah ngalamin frame drop, mungkin teman-teman nyadar juga pas di scene berantem tarung tadi, dan baru tadi selesai dialog dan kita agak sedikit jalan kayaknya, apalagi dialog gitu, itu force close. Ini kita lanjut 48 menit dan sini masih berlanjut ternyata. Untungnya masih berlanjut storynya, nggak kepotong.
update di 51 menit baterai ada di 58%. Tuh 58%. Belum selesai. Aduh, pegel guys. 1 jam 15 menit. Baterai sekarang tersisa 43% ya. Hampir ngabisin 50% baterai. Dan mungkin bakal ngabisin 50% baterai. Kita selesaiin di sini. Ini yang kita lawan sekarang. Wih. Sama nggak sopannya ini Pak, kita belum siap.
Wup. Sekalian update dulu dah. Yuk, 1 jam 25 menit, baterai ada di 38%. Wow. Udah berkurang 50% ya. Dan sampai sini kita udahin dulu buat Wuthering Waves-nya. Kita lanjut ke Genshin Impact kali ya. Oke guys, kita move on ke Genshin. Terlalu berisik. Oke guys, kita move on ke Genshin Impact. 1 jam 25 menit, 26 menit. Baterai berkurang 52% buat main game Wuthering Waves Genshin Impact. Oke guys, dan ini besoknya ya, sehari setelah kita tes Wuthering Waves. Dan kalau kemarin itu tanggal 24, sekarang udah masuk ke tanggal 25. Kita ditemenin Meizu lagi sebagai timernya. Dan seperti biasa kayak kemarin Wuthering Waves ya, kita bakal ngetes sekian 40 menit ke atas mungkin kalau memang diperlukan gitu. Ya idealnya 40 menitan lah. Cuman kalau memang kita ngerjain story bisa 40 menit ke atas. Dibantu sama cooler yang bukan kipas tapi ya. Dan ini saya ngerekamnya sehari setelah ngerekam Wuwa kayak tadi saya bilang. Jadi di volume segini, brightness-nya segini. Kita nyalain performance mode-nya dan baru kita langsung login ke Genshin Impact. Jangan lupa pasangin coolernya. Nggak bisa lebih pinggir lagi ya, soalnya dabrak sama tombol powernya. Buat loadingnya sih UFS 3.1 udah lumayan cepet ya dari loading datanya. Iya udah cepet banget nih, udah enak banget. Oh ya, timernya belum diaktifin dan baterainya masih di 100% ya teman-teman. Baterainya 100%. Kita mulai. Set. Oke. Nggak ngerjain quest sih, cuman kita mau ngeliat apa ya? Mau main spiral abis kali ya. Atau di sini ada event tadi, sekalian aja kali kita ngerjain ini. Siapa tahu ada tarungnya juga, saya belum lihat sih. Kita boost dulu. Buat tes di Genshin ini kita co-op aja kali ya. Dan sekalian aja buat ngerjain event juga. Saya belum menunjukkan settingan tadi, cuman settingan saya ini medium 60 fps. Nanti buat lebih detailnya saya bakal tunjukin nanti belakangan. Kalau buat awal-awal ya ini ya, ini yang saya rasain dari Genshin sama Wuwa, perbedaannya aja. Itu di Genshin lebih lancar. Settingannya sama-sama medium. Ya bisa saya bilang ini settingan saya samain lah sama kayak settingan Wuwa gitu. Dan Genshin lebih lancar. Plong banget ini rasanya. Walaupun baru ya, ini baru 9 menit dan baterai juga masih di 100% itu. Belum berkurang. Mau ke 10 menit ini baterai masih di 100%. Belum berkurang sama sekali.
Update teman-teman, menit ke 10:45 detik mau ke 11 menit. Baterai sekarang ada di 98%. Turunnya langsung 2% ya. Ya, tuh. 98%. Oh ya, buat settingannya ini detailnya kayak gini teman-teman nih. Grafiknya di menengah atau di medium. FPS-nya saya setting ke 60 fps, sisanya ya saya setting di menengah semua atau medium semua tuh, nggak ada yang di lowest. Update teman-teman, di menit ke 25 baterai sekarang ada di 92%, berarti udah berkurang sekitar 8%. 25 menit 8%. Oke. Update teman-teman, di menit ke 30 baterai sekarang di 91%. 9% dimana selama 30 menit 9% di mode performance. Oke sih ini buat permulaan ya, kita belum tahu ke depannya gimana nih. Sampai di menit ke sampai di menit ke 30 teman-teman, di 33 ini masih belum ada gejala frame drop, dan apalagi force close kayak di Wuthering Waves kemarin itu, dan panasnya juga nggak setinggi di Wuthering Waves. Catatannya gitu, yang perlu digarisbawahin sih, panasnya nggak seperti di Wuthering Waves. 35 menit baterai berkurang 11%. Sip, di 36 menit update. Tadi udah update perasaan ya, update lagi aja dah. 36 menit baterai di 89%. 88 sekarang. Oke teman-teman, saya baru aja ngerubah setting Genshin-nya di menit 40 sekarang. Baterai masih di 87%. Udah berkurang sekitar 13%. Dan saya setting sekarang itu di high 60 fps, bukan di highest, tapi di settingan tinggi doang. Cukup aja buat, karena ngerasa kayak settingannya belum cukup gitu rasanya. Nggak cukup bikin panas, ini anget doang ini. Chipsetnya, SoC-nya anget doang HP-nya. Jadi saya setting di high 60 fps aja, biar sedikit tertantang si 870-nya ini. Selama tadi make juga buat ini enteng-enteng aja. Jadi coba kita ke spiral abyss aja di settingan high 60 fps ini. Detailnya kurang lebih begini tuh, high 60 fps. Motion blur saya matiin karena bikin pusing kalau di saya. Coba lantai 11.
Aduh, pingnya jelek banget ini. Ih, sakit pak, sakit pak. 知識はあなたに Yah, 覚えたわよ Harley-nya mati. Harley-nya mati pak.これこそが知恵の伝道手をつなぎましょうUpdate teman-teman. Wah, lawan Wayop luar biasa. Di menit ke-58 baterai sekarang ada di 79%. Udah makan sekitar 21% itu. Bentar lagi 1 jam. Harusnya kurang dulu. そろそろ始めよう。
selesai. Ah. Lega guys, selesai juga akhirnya. Oke, update 1 jam 8 menit. Ya bisa kita bilang 1 jam 9 menit lah ya. Baterai ada di 74%. Berarti ngurang itu sekitar 26%. Oke, mungkin kita tutup aja kali ya tes Genshin Impact-nya sekarang kali ini. HP diistirahatin dulu dan next kita coba buat ngegame PUBG Mobile, game terakhir. Habis itu Mobile Legends dan HOK nyusul setelah 3 game ini. Kita langsung tutup buat tes Genshin Impact-nya. Kita ketemu di PUBG Mobile. Oke, jadi untuk tes game PUBG Mobile-nya teman-teman, itu mohon maaf banget sebelumnya, jadi gak bisa karena saya udah nyari pas mau ngedit videonya, si video tes gaming PUBG Mobile-nya, tes PUBG Mobile-nya itu udah sekitar ada mungkin 1 jam 45 menitan lah, 40 menitan lah, ya hampir 50 menit pokoknya, sekitar segitu sih. Itu nggak ada videonya, jadi videonya hilang. Saya nggak tahu, mungkin saya nggak sengaja kehapus atau gimana. Jadi mungkin untuk tes PUBG Mobile, kalau misalnya kita punya kesempatan buat nge-review lagi F3, atau mungkin ada kesempatan buat nge-review F4 juga yang sama-sama pakai Snapdragon 870, kita bakal tes PUBG Mobile. Tapi buat saat ini mohon maaf banget teman-teman, kita nggak bisa ngetes PUBG Mobile, dan jadi ya kita lanjut aja langsung lah ke HOK dan Mobile Legends. Oke. Mulai kali ya, langsung kita mulai di sini. Detik kelima dari sini kita terusin aja kali. Iya, biar nggak terlalu terang. Nggak kesini kan harusnya. Oh ya, buat settingan teman-teman, ini kita setting di FPS max dan juga resolusinya di high. Oh ya, baterai tadi mulai di 99% teman-teman. Sekarang udah berkurang sekitar 1%. Buat game enteng kayak gini saya nggak pakai cooler ya, pakai casing aja gitu, karena memang ini game yang terbilang enteng juga, Mobile Legends, HOK gitu, nggak terlalu berat, nggak seberat Wuthering Waves dan Genshin Impact gitu. Jadi ya nggak kita pakein cooler. Hey. Update teman-teman, baterai udah di 96%.
Dan sekarang di menit ke-8 menuju ke menit 9. Baterai udah berkurang berarti sekitar 3%. Oke teman-teman, match pertama selesai di menit ke-12. Itu sekarang baterai sisa di 94%. Ngurangnya udah 5% berarti satu match. Sebenarnya bisa di resolusi ultra teman-teman. Jadi kita bakal nyeting sekarang buat match kedua ini. Itu resolusinya ultra, grafik quality-nya itu di mungkin segini aja kali ya, grafik quality-nya di sini aja, rekomendasi gamenya aja ya. Pokoknya settingan yang saya pakai buat mungkin beberapa match ke depan sampai mungkin 30 atau sekitar 40 menit kita mainin, itu settingannya begini. Oke teman-teman, disclaimer, ini akun yang saya pakai buat main tes uji gamenya nih, itu akun adik saya karena emang saya nggak punya akun Honor of King kebetulan. Jadi saya pakai akun adik saya, dan buat Mobile Legends juga kayaknya gitu juga, tapi nggak tahu kalau misalkan saya masih ingat password akun Mobile Legends saya ya. Kalau misalkan lupa mungkin ngetes pakai akun adik saya juga. Update teman-teman, itu di menit ke 18, 19 itu sekarang baterai ada di 92%. Baterai udah berkurang 7% selama 19 menit main. Oke guys, ini match kedua dan sekarang udah di 27 menit, ya 28 menit lah ya. Itu baterainya ada di 88%, udah ngurang 11%. 28 menit kita mainin, baterai berkurang 11%. Oke. Oke guys, ini bentar lagi jam 7. Saya paling izin sholat isya dulu bentar kali ya. Nanti match ketiga terakhir buat ini kita tes HOK-nya. Itu nanti saya sholat maghrib. Jadi kita istirahat dulu bentar. Bentar aja, paling nggak nyampe. Oke guys, kita lanjut lagi buat tes HOK-nya. Belum terlalu lama sih harusnya, nggak terlalu ngaruh ya. Kita start dari baterai di 86%. Settingan masih sama. Ini terakhir kali ya, soalnya udah 30 menit. Baterai di 80 berapa sekarang? Oh 85. Kelihatan di situ ya. Oke, udah kelihatan kamera. Habis ini kayak kita langsung lanjut aja ke Mobile Legends. Kalau misalkan nggak ada kendala ya, kalau misalkan ada kendala ya mungkin dilanjutin besok kali tes game ini. Aisyah.
Oh. Update di menit ke 37 itu baterai sekarang ada di 81%. Ya, kelihatan kan? 81%. Match baru berjalan 8 menit, ini match terakhir. Oh. Au. Dah, kan lah. Aduh. Oke. 79%. Baterai berarti kemakan total sekitar 20%-an ya. 20% lah. Di 43 menit kita main. Berarti 43 menit main HOK itu sekitar 20%-an ngabisin baterainya. Oke. Oke, teman-teman, kita ketemu lagi di tes Mobile Legend. Oke, teman-teman, ini ngetesnya di waktu yang berbeda ya. Kayak di Mobile Legends ini kan pokoknya setelah HOK terus istirahat dulu, HP-nya dicas. Sekarang baterai ada di 70%. Ini saya pakai casing ya, karena memang kan ini game tergolong enteng lah gitu, kita nggak perlu makin cooler. Ya biasa volume segini buat, nah ini sambil nunggu kita login, sambil minum bentar. Oke, start. Oh ya, buat settingannya teman-teman nih, itu resolusinya segini nih. Buat quality-nya ultra, model quality-nya standar, efek quality-nya high, frame rate-nya ultra, resolusinya standar. Ay, itunya. Ah. Ah, darahnya. Oke, 17 menit buat satu match. Lanjut di match kedua. Ya, ini 2 match aja kali ya. Sekarang baterai ada di 60%. Wow.
Berarti sekitar satu match itu ngabisinnya 10% ya. Banyak juga makannya. Tadi kalau yang lupa settingannya segini ya. Buat dipakai satu match di rank, baterai berkurang 60% dari 70 ke 60. Ya antara 10 atau antara berkurang 10% atau 9% sih. Update di menit ke-33, baterai sekarang ada di 55%. Berarti udah berkurang sekitar 15%. Menit ke-33, baterai ada di 8 berapa? 54%, baru berkurang 1% tadi. Di menit 37, tadi saya salah nyebut nggak sih? Lupa. Oke, kalah. Haha. Match kedua selesai dan kita bermain total di sekitar 43 menitan. Ya 45 menit lah ya kalau sama persiapannya gitu. Ya sekitar, kalau ini durasi 19 menitan. Match yang kedua kita bermain 43 menit 44 menit kurang lebih, dan baterai sekarang ada di 51%. Jadi sekitar 19% udah berkurang selama kita main di 44 menit ini. Oke, mungkin itu aja kali buat tes game dari Poco F3 5G yang pakai chipset atau SoC Dimensity Snapdragon 870. Antutunya di awal video teman-teman udah lihat. Terus buat ya hal-hal kecil kayak RAM yang 6GB, mungkin kalau misalkan ditanya worth it atau enggak, worth it. Tapi kalau teman-teman dapatnya di harga 2 juta kecil dan RAM-nya 8, perlu digarisbawahin untuk yang RAM 8 itu lebih enak deh daripada yang RAM 6GB, karena RAM 6GB itu buat saya udah ngerasa sempit banget gitu buat ngejalanin beberapa game dan aplikasi. Dah, itu aja mungkin buat tes gaming kali ini. Kalau misalkan di dalam video ini ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, teman-teman silahkan koreksi di kolom komentar. Like kalau teman-teman suka, dislike kalau nggak suka. Kita ketemu lagi di video unboxing, review, tes gaming berikutnya di channel ini. Bye guys.